Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Ya, baik Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua, sehingga kita semua bisa beragama Islam dengan penuh tatanan seperti ini. Dengan bersolawat, pastinya ini merupakan bentuk penghormatan kita kepada beliaunya, dan kita tentunya berharap semoga kita nanti diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, baik semuanya, ya, dalam kesempatan yang baik ini saya akan membahas ini masalah ziarah wali, ziarah kubur, tentunya ziarah wali. Karena apa? Karena sering banget ini ya di masyarakat umum ini banyak yang suka ziarah wali itu bareng-bareng, termasuk saya sendiri. Nah, juga sering banget seperti itu, walaupun cuma wali 5 yang ada di Jawa Timur, wali dekat-dekatan yang ada di kota Tulungagung sendiri, seperti itu. Tapi sebenarnya ya, ini sering saya sendiri, mungkin sampai semua ini juga melupakan bahwa ada satu hal yang lebih penting daripada ziarah ke wali. Ini jangan sampai dilupakan. Karena apa? Karena ridhone Allah itu tergantung ridhone wong tua loro, gitu. Bendune Gusti Allah niku juga tergantung bendune wong tua loro, gitu. Ridho Allahu fi walidaini suhtillahi wa suhtillahi wa walidaini. Ini sering dilupakan, sehingga walaupun setiap tahun, bahkan 3 bulan sekali, bahkan 1 bulan sekali sering ziarah wali bersama-sama, akan tetapi kalau melupakan satu hal ini maka ibadah kamu tentang ziarah wali ini tidak ada manfaatnya, alias sia-sia. Seperti itu. Apa satu hal ini? Ini perlu Bapak Ibu sekalian, ini perlu untuk yang namanya dipahami. Mungkin saya yakin di antara yang berziarah itu ada yang orang tuanya sudah meninggal, mungkin ada yang orang tuanya masih genap. Bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal? Maka sebelum pergi ziarah ke wali, seharusnya pergi untuk menziarahi makam kedua orang tuanya. Kalau yang sudah meninggal itu 2, kalau yang sudah meninggal itu 1, diziarahi ke makamnya cuma 1. Tapi yang masih hidup juga harus diziarahi sama. Karena apa? Karena orang tua ini adalah pekunden kita, gitu. Jadi kita harus pahami itu. Bagaimana kalau orang tua kita semuanya masih hidup? Nah, kalau masih hidup ini lebih mudah lagi. Karena apa? Karena sebelum kita pergi berziarah wali bersama-sama, kita bisa sowan ke orang tua kita untuk minta doa restu. Seperti itu. Nah, ini yang sering dilupakan. Bahkan ini banyak sekali ada yang membanggakan ya. Wah, aku barusan ziarah wali Songo. Dibilang gitu aku gak ngereken. Sampai ziarah wali 7.000, 9.000 pun saya tidak masalah. Yang penting jangan lupakan satu hal. Tapi kayaknya untuk sekarang ini ziarah wali ini untuk kebangga-banggaan. Sehingga apa kalau bangga? Nah, bangga ini merupakan sifat daripada jin. Karena apa? Bangga ini nanti pasti terjerumus ke yang namanya riya.
Nah, riya ini sifatnya iblis atau jin itu tadi. Makanya kita harus berhati-hati, walaupun ibadah itu bagus, baik, akan tetapi kalau salah niat sedikit pun, melenceng sedikit pun, maka kebagusan itu ya oleh Allah akan diganti dengan yang namanya api neraka. Wes, lek wis budal ziarah wali, biasanya ibu-ibu nih, ibu-ibu muda. Lek ibu-ibu tua wis gak ngereken. Ibu-ibu muda ini pacarannya gak karu-karuan. Sing biasanya di rumah itu pakai gelang satu. Nah, ketika berangkat ziarah wali karena temennya banyak, gelang sampai tangannya ditekuk gini sampai susah. Ini saya sering melihat seperti itu. Nah, dari segi berangkatnya saja ini niatnya sudah salah. Karena apa? Karena ada nilai-nilai pamer di situ. Maka yang terjadi apa? Bukan Allah memberikan pahala kepada kamu karena kamu ziarah ke wali, akan tetapi yang diberikan Allah kepada kamu adalah cuma istilahnya pengelemene konco gitu. Mek dilem konco tok oleh Yus mek kuwi tok, sampean akan rugi sendiri. Makanya kita harus berhati-hati ya, yang seperti sudah saya bilang tadi, ridho ulau fi ridho walidaini sutillahi wa sutillah walidaini. Jadi ridhone Allah itu tergantung ridhone wong tuamu loro gitu. Makanya dengan orang tua kita harus baik. Lah ini lah bentuknya Gusti Allah itu karena kamu juga dibentuk oleh orang tua kamu sendiri, tembus. Jadi yang mewakili Gusti Allah ketika di bumi itu adalah orang tuamu. Nah, seperti itu yang kelihatan, yang tidak kelihatan jelas beda ya, paham ya. Jadi seperti itu kita harus pahami ya. Dulu ada sebuah cerita ini di kalangan saya sendiri ya. Jadi gini, saya pernah dioneni ya, dikata-katai tetangga saya. Wah enak aku sudah pergi berhaji, umroh sudah, dosaku sebelum haji dan setelah haji itu diampuni oleh Allah semuanya. Lalu saya jawab dengan enaknya, Roma samu apa Gusti Allah kuwi mbahmu. Jadi tidak bisa menjamin itu semua. Karena apa? Karena saya yakin orang yang ngobar-ngobarkan tentang hajinya, menceritakan tentang hajinya, di situ niatnya sudah tidak betul alias kurang jos. Makanya ya, ini yang namanya agama ini kan tidak memberatkan, termasuk itu ya. Bunyal Islamu alal qomes, yang terakhir adalah haji. Kalau tidak mampu dari segi ekonomi, dari segi fisik, tidak usah ke Makkah, tidak apa-apa. Karena apa? Karena bisa berhaji kapanpun kalau Anda mau. Haji ini maknanya juga bersih. Tidak ada yang lain kecuali hanya Allah, itu juga disebut dengan haji. Nah, seperti itu. Makanya kita langgengkan ya, kita langgengkan rasa seperti itu biar kita walaupun ini, tapi ya semoga saja kita nanti bisa ke Mekah ya. Kalau belum bisa ke Mekah, kita jangan putus asa ya. Kita harus berhaji setiap saat, setiap waktu, seperti itu ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk satu hal ya, ziarah kamu akan diterima oleh Allah kalau kamu tidak melupakan satu hal itu tadi, yaitu harus menziarahi kedua orang tua dulu. Jangan sampai dilupakan. Sia-sia sudah ziarah wali Songo, wali 90, wali sejawa, Bali, Sumatera, sampai Kalimantan diziarahi semua. Akan tetapi kamu melupakan satu hal itu tadi, tidak yang namanya apa ya, menziarahi orang tuamu dulu, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, maka ziarah kamu akan sia-sia ya. Saya kira penjelasan untuk ziarah ya,
Seperti itu, semoga ini bermanfaat ya, khususnya bagi saya sendiri juga bagi Anda semuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.